Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabah. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya, juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya, siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi
Ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian itu kalau beras harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Coba teleponin satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatan. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata Deputi Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi, kami telepon Menteri Perdagangan tadi, langsung beliau katakan bahwa nggak ada izin. Jadi kabar eskrim, kami Kapoldanya kami langsung telepon satu-satu, kami ingin tahu. Kemudian Bappenas, deputi-deputi, Sestama, aku undang Dirjen Dirut Bulog yang menyampaikan juga. Perlu juga diketahui bahwa beras kita di sana cukup besar, ada hampir 100.000 ton ya. 402 ton 400 untuk 3 bulan siap. Jadi stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa. Kalau kita bisa berdaulat pangan, kita kan sudah alhamdulillah. Insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal 23, berarti masih ada 1 bulan 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada, jangan diganggu lagi. Kalau ada, pasti kita usut, pasti kita usut. PT MSG, Bapak. Multazam Sabang Group. Multazam Sabang Group ini kenapa kami langsung umumkan supaya jangan ada yang melakukan hal serupa.